Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Irawan Afu Purnama, NIM K1521036. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah Teknik Lingkungan yang berjudul Panel Surya Energi Masa Depan. Dengan dosen pengampu beliau Dr. Insinyur Jundakus Habsya, Magister Sarjana Arsitektur. Langsung saja ke materi panel surya. Tentu kita tidak asing dengan bentuk panel surya. Lalu apa sih sebenarnya panel surya itu? Nah, panel surya adalah sebuah alat konversi energi cahaya matahari yang mampu menangkap dan mengumpulkan sinar matahari, yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Panel surya disebut surya atas matahari atau sol, karena matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel surya juga seringkali disebut fotovoltaik. Fotovoltaik dapat diartikan sebagai cahaya listrik. Sel surya atau sel PV bergantung pada efek fotovoltaik untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan. Perubahan suhu pada panel surya dipengaruhi oleh yang pertama, ada temperatur udara, yang kedua kondisi awan, yang ketiga angin di lingkungan sekitar, dan yang keempat ada penempatan panel surya itu sendiri. Selanjutnya ada bagian-bagian dari panel surya. Apa saja sih bagian dari panel surya? Yang pertama ada bingkai aluminium. Selanjutnya ada sel pelindung. Di bawahnya ada enkapsulasi. Dan disusul sel surya itu sendiri. Selanjutnya di bawahnya dilapisi lagi enkapsulasi. Dan ada backseat. Dan terakhir ada conjunction box. Bagian substrat. Material substrat harus mempunyai konduktivitas listrik yang baik, karena ia juga akan berfungsi sebagai kontak terminal positif panel surya. Umumnya material yang digunakan adalah metal atau logam seperti aluminium atau molybdenum. Untuk panel surya dye sensitized atau DSSC dan panel surya organik, substrat ini juga berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Selanjutnya ada bagian material semikonduktor. Material semikonduktor merupakan bagian inti dari panel surya yang mempunyai lapisan tipis. Adapun fungsi dari material semikonduktor ini adalah untuk menyerap cahaya dari sinar matahari. Bagian semikonduktor tersebut terdiri dari conjunction atau gabungan dari dua material semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe P dan tipe yang membentuk PN conjunction. Permukaan material semikonduktor biasanya dilapisi material metal transparan sebagai kontak negatif. Selanjutnya ada lapisan antireflektif. Material antirefleksi adalah lapisan tipis material dengan besar indeks refraktif optik antara semikonduktor dan udara yang menyebabkan cahaya dibelokkan ke semikonduktor, sehingga meminimumkan cahaya yang dipantulkan kembali. Adapun fungsi dari lapisan antireflektif ini untuk mengoptimalkan cahaya yang terserap oleh semikonduktor. Selanjutnya ada bagian enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan bagian yang berfungsi untuk melindungi modul surya dari hujan atau kotoran. Berikut ada sistem pendukung dari panel surya itu sendiri. Yang pertama ada matahari. Energi panas matahari yang jatuh ke panel-panel kemudian
panel surya akan mengubah energi matahari menjadi arus listrik DC. Lama waktu penyinaran yaitu rata-rata 4-6 jam per hari. Yang kedua ada inverter. Komponen ini sangatlah penting untuk mengubah energi matahari, yaitu arus DC, menjadi arus listrik yang berarus AC. Yang ketiga ada meteran ekspor-impor. Jika solar panel memproduksi listrik lebih besar daripada kebutuhan rumah, kebutuhan listrik akan dikirim ke kWh Exim PLN yang akan dihargai oleh PLN. Kemudian sistem 4A yaitu instalasi listrik internal rumah. Solar panel memproduksi listrik berkualitas tinggi yang mengurangi naik turunnya tegangan yang dapat merusak peralatan elektronik. Sistem pendukung 4B yaitu jaringan listrik PLN setempat. PLN memasok listrik untuk pemakaian pada malam hari. Nah, berikut adalah cara kerja dari panel surya. Prinsip kerja sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya, sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor, sehingga atom yang kehilangan elektron akan kekosongan pada strukturnya dan disebut hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas bersifat negatif dan bertindak sebagai donor elektron yang disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor hole sebagai penerima elektron dinamakan semikonduktor tipe P. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Elektron bergerak menjauhi daerah negatif dan hole menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Selanjutnya, apa aja sih manfaat dari panel surya? Yang pertama, itu panel surya sebagai sumber daya terbarukan. Yang kedua, ramah akan lingkungan. Yang ketiga, menghilangkan polusi udara. Yang keempat, mengurangi penggunaan air. Yang kelima, mengurangi tagihan listrik rumah kita. Yang keenam, meningkatkan kualitas keluarga. Yang ketujuh, sebagai instalasi sederhana dan perawatannya murah. Nomor 8, bisa digunakan hampir di semua daerah. Yang nomor 9, tahan lama. Berikut adalah kapasitas panel surya. Panel surya 100 watt peak atau 100 watt ini terhitung 1030 mm dikali 670 mm dikali 30 mm. WP adalah watt peak yang menggambarkan besarnya nominal watt tertinggi yang dapat dihasilkan dari sebuah solar system. Ini dikarenakan karena energi dari sinar matahari yang bisa berubah-ubah dalam satu hari. Jika pelanggan PLN bisa memilih sesuai kebutuhan listriknya, misalkan butuh lebih dari 1000 Wh, kita bisa menggunakan 2-6 panel sistem. Nah, berikut cara menghitung kebutuhan dari panel surya. Yang pertama, kita bisa membuat tabel kebutuhan. Seperti lampu dengan jumlah 12 dalam waktu 10 jam dengan daya listrik 15 watt. Sehingga total dayanya yaitu 15 dikali 10 sama dengan 150 watt. Begitu pula untuk setrika, televisi, pompa air, rice cooker, dan kulkas. Sehingga jumlah daya yang dibutuhkan yaitu sebesar 4260 watt. Namun yang perlu diingat bahwa energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya ini tidak 100% dapat digunakan. Karena selama masa transmisi,
dari panel surya hingga pada akhirnya ke beban, yaitu alat elektronik, terdapat hingga 40% energi listrik yang hilang. Maka dari itu, perlu adanya penambahan 40% daya listrik dari total daya yang digunakan. Jadi, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Total daya sama dengan daya rumah dibagi 100% dikurangi 40%. Sama dengan 4260 watt dibagi 60%. Sama dengan 7100 watt. Jadi, total dayanya sebesar 7100 watt. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan panel surya. Panel surya sama dengan total daya dibagi waktu optimal. Sama dengan 7100 watt dibagi 5 jam, yaitu rata-rata dari 4 sampai 6 jam. Sama dengan 1420 watt peak. Jadi, untuk mendapatkan daya yang diinginkan, perlu menggunakan panel surya 1420 watt peak. Namun, karena panel surya yang dijual di pasaran umumnya hanya 50 watt peak dan 100 watt peak, maka diambil saja yang 100 watt peak, supaya lebih ringkas. Sehingga 1420 watt peak dibagi 100 watt peak menghasilkan 14,2 pcs. Bisa kita bulatkan menjadi 15 pcs. Jadi total panel surya yang kita butuhkan sebanyak 15 pcs. Yang ketiga yaitu menentukan baterai. Cadangan sama dengan daya rumah dibagi 100% dikurangi 5%. Karena pada saat di inverter, potensi kehilangan energinya bisa mencapai 5%. Cadangan sama dengan 4260 watt dibagi 95%. Sama dengan 4484 watt. Jadi, acuan daya listrik yang digunakan untuk menentukan baterai adalah 4484 watt. Jumlah baterai sama dengan daya listrik dibagi kapasitas baterai. Sama dengan 4484 watt dibagi dalam kurung 12 volt dikali 100 Ah. Sama dengan 4484 watt dibagi 1200 watt. Sama dengan 3,7 watt. Sehingga jumlah baterai itu bisa 4 pcs hasil dari pembulatan 3,7 watt. Supaya hasilnya maksimal, maka bisa dikali 2. Sehingga hasilnya 8 pcs. Yang keempat yaitu menentukan inverter. Inverter adalah alat yang berguna mengubah arus DC searah menjadi arus AC bolak-balik. Untuk menentukan inverter, asumsikan jika semua alat menyala bersamaan. Maka dari data sebelumnya sudah didapat 805 watt. Jadi dipilih inverter yang outputnya lebih dari 805 watt. Sebagai contoh, bisa dipilih inverter dengan output 1000 watt atau setara 1 kW. Nomor 5 yaitu menentukan solar charger controller. Sebelum menentukan SCC, pahami dulu spesifikasi pada panel surya. Biasanya pada panel surya tertulis kode seperti berikut, yaitu PM sama dengan 100 watt peak, VM sama dengan 800 VDC, VOC sama dengan 21,25 A, IMP sama dengan 5,8 A, ISC sama dengan 6 A. Kemudian perhatikan ISC atau short circuit current. Selanjutnya kalikan ISC dengan jumlah panel surya. Daya SCC sama dengan ISC dikali jumlah panel surya. Sama dengan 6 dikali 15 pcs. Sama dengan 90 A. Nah, kesimpulannya adalah untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya dengan beban 4260 watt memerlukan perlengkapan sebagai berikut, yaitu panel surya 15 pcs dengan masing-masing 100 watt peak,
baterai 8 pieces yang masing-masing 12 volt 100 Ah, inverter 1000 watt atau 1 kW, solar charge controller sebesar 100 Ah. Nah, berikut daftar pustaka dari tugas yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.